Trump tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi Israel senang. Ya, Sobat Waras, informasi ini viral, bahkan dimuat oleh beberapa media terpercaya, di mana Donald Trump di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentunya telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses penetapan cabang-cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam berpengaruh yang didirikan di Mesir sebagai organisasi asing dan teroris global yang ditetapkan secara khusus. Penetapan yang akan memberikan sanksi terhadap salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Arab mendapat sambutan baik Israel. Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP dan Reuters pada Selasa 25 bulan 11 2025, secara spesifik menyebutkan cabang-cabang kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Jordania. Di Konoha ada nggak ya Ikhwanul Muslimin ini? Disebutkan dalam perintah eksekutif Trump tersebut. Bahkan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu terlibat dalam atau memfasilitasi dan mendukung kekerasan dan kampanye destabilisasi yang merugikan wilayah mereka sendiri, warga negara Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat. Dalam perintah eksekutifnya, menurut lembar fakta Gedung Putih, Trump menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk melanjutkan penetapan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu dalam waktu 45 hari ke depan. Pemerintah Trump menuduh cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di ketiga negara itu mendukung atau mendorong serangan kekerasan terhadap Israel dan sekutu-sekutu Amerika Serikat lainnya, atau memberikan dukungan material terhadap kelompok Hamas. Presiden Trump mengkonfirmasi jaringan tradisional Ikhwanul Muslimin yang memicu terorisme dan kampanye destabilisasi terhadap kepentingan dan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebut lembar fakta Gedung Putih tersebut menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi asing oleh Amerika Serikat memungkinkan Washington untuk mengambil tindakan hukum seperti membekukan aset apapun yang mungkin dimiliki kelompok itu di wilayah Amerika Serikat dan menolak masuknya anggota kelompok tersebut. Langkah Amerika Serikat ini disambut baik oleh Israel. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dani Danon, melontarkan pujian untuk Washington. Ini merupakan keputusan penting tidak hanya bagi negara Israel tetapi juga bagi negara-negara Arab tetangga yang menderita akibat terorisme Ikhwanul Muslimin selama beberapa dekade, kata Danon dalam pernyataan via media sosial X pada hari Senin. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi pan-Islamis yang didirikan di Mesir tahun 1928 silam. Organisasi ini awalnya dibentuk sebagai gerakan politik Islam untuk melawan penyebaran gagasan sekuler dan nasionalis. Organisasi ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di dunia Arab, menjadi pemain utama tetapi seringkali beroperasi secara rahasia. Pendiri Ikhwanul Muslimin, seorang guru sekolah asal Mesir, Hasan Al-Banna, meyakini bahwa menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dapat memungkinkan dunia muslim untuk melawan kolonisasi barat. Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai kelompok di beberapa negara lain seperti Mesir, Arab Saudi,
Rusia, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Jordania. Lalu kawan-kawan iseng-iseng saya coba search di Google dengan pencarian Ikhwanul Muslimin di Indonesia, itu muncul seperti berikut. Ikhwanul Muslimin di Indonesia adalah gerakan Islam yang masuk sekitar tahun 1930-an melalui jamaah haji dan pendatang Arab, serta melalui peran tokoh seperti Muhammad Natsir dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII. Pengaruhnya dapat dilihat dalam beberapa partai politik, terutama Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang merupakan turunan dari Partai Keadilan, PK, dan banyak dibantu tokoh Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini memiliki pengaruh signifikan dalam pengkaderan mahasiswa melalui gerakan tarbiyah yang menggunakan metode usrah atau halakoh. Iya, jadi saya menemukan bahwa Ikhwanul Muslimin itu juga ada di Indonesia, dan salah satu partai yaitu yang sepertinya berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin itu adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Wah, jadi terang benderang kawan-kawannya, dan salah satu tokonya itu adalah Muhammad Natsir yang kita lihat sangat-sangat viral juga di Konoha, dan ternyata mereka itu adalah pentolan-pentolan HTI yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia atau negara khilafah di Indonesia. Mereka itu adalah Ikhwanul Muslimin yang ternyata sudah menjadi atau ditetapkan sebagai aliran Islam, baik di Amerika Serikat, di Arab Saudi, bahkan di Uni Emirat Arab, di beberapa negara Islam lain pun mereka itu sudah dikategorikan sebagai organisasi. Ya, tinggal tunggu ketegasan dari pemerintah Indonesia. Berarti bisa-bisa partai PKS akan dihapus ya, karena mereka terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin yang ternyata itu organisasi. Begitu kura-kura kawan-kawan. Gimana menurut Anda sekalian? Silakan berikan komentar Anda. Ya, saya tunggu, yang tentunya yang mengedukasi, dan semoga cepat waras. Dan dukung terus Pavel 88 Channel. Kalian semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Octavian Surihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras Pavel 88 Channel yang mendukung dan membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lelanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom.